杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada umumnya, token diukir dengan pola atau kata-kata untuk menunjukkan asal dan tujuannya. Token yang diberikan Qi Chongyang kepada Yang Ke tidak terkecuali. Tidak ada kata-kata di token itu, hanya sebuah lukisan di bagian depan. Lukisan yang sangat realistis dan detail lukisan seorang gadis giok yang muncul dari air. Meskipun polanya kaku dan tidak bernyawa, sekilas gadis giok di bagian depan token itu tampak memiliki kehidupan sendiri. Perlahan muncul dari kolam air yang jernih. Sosoknya yang anggun sangat memikat, fitur wajahnya halus dan menawan. Tubuh bagian atasnya sebagian tertutup oleh percikan tetesan air dan rambutnya yang terurai. Yang terpenting, tubuh bagian bawahnya benar-benar telanjang. Area misterius di antara kaki indahnya dan perut bagian bawahnya teredam di bawah permukaan air. Tak terlihat dan meresahkan. Menciptakan rasa rindu yang membuat frustasi karena sesuatu mustahil untuk diungkapkan. Seseorang pasti ingin mengulurkan tangan dan menariknya keluar dari token untuk melihat sendiri. Sialan. Yang Ke mengumpat setelah beberapa saat, minatnya benar-benar hilang. Orang yang menggambar ini pasti berhati gelap, namun ia memahami hati manusia dengan sempurna. Sengaja melakukan hal-hal yang membuatnya geram. Yang Ke membaliknya ke sisi lain dan ada gambar lain. Gambar itu menunjukkan seorang pria berantakan, compang-camping dan meringkuk di tanah, dengan mangkok pecah di depannya, kosong. Dan itu adalah gambar seorang pengemis. Tapi gambar itu memberikan kesan yang benar-benar berlawanan dengan gambar gadis giok yang muncul dari air di bagian depan. Melihat gambar itu, Yang Ke seolah merasakan angin dingin bertiup dan melihat pengemis itu menggigil. Pengemis ini, Yang Ke menelan kening, bergumam pada diri sendiri. Dia terlihat seperti seseorang. Saat dia mengatakan ini, sosok cabut tanpa sadar muncul di benaknya. Ini diberikan kepada saya oleh guru itu. Qi Chongyang menjelaskan dengan lemah dari samping. Saudara Qin, apakah Anda yakin orang itu seorang guru dan bukan penipu? Yang Ke menatapnya dan heran berkata, bahkan token ini tampak seperti kayu biasa kan? Meskipun potretnya pasti dari seorang ahli, tapi ahli macam apa yang begitu ceroboh? Ini bukan kayu biasa, kata Qi Chongyang dengan sungguh-sungguh. Saya sudah memeriksanya dengan seksama. Ini adalah kayu elemen berusia 100 tahun. Apakah ada perbedaannya? Tanya Yang Ke. Bibir Qi Chongyang berkedut dan dia berkata, sepertinya tidak ada perbedaan. Setiap token adalah simbol otoritas, pengganti identitas, dan manifestasi kekuatan. Oleh karena itu, bahan yang digunakan untuk menempa token pasti bukan kayu elemen berusia 100 tahun biasa. Misalnya, Yang Ke bahkan tidak bisa mengenali bahan token pulau naga di tangannya, tetapi bahan token pengemis gadis giok ini adalah barang biasa. Jadi ini membuat Yang Ke curiga. Dia merasa Qi Chongyang telah tertipu. Saudara Yang, saya tahu apa yang Anda pikirkan, kata Qi Chongyang dengan suara berat. Namun, coba hancurkan token ini. Yang Ke menyipitkan matanya dan berkata, Saudara Qin, apakah Anda benar-benar ingin saya melakukan ini? Bagaimana jika saya memecahkannya? Kalau begitu, itu berarti saya benar-benar tertipu. Tidak masalah jika pecah. Yang Ke mengangguk. Baiklah, saya akan coba. Begitu selesai berbicara, dia menggenggam token itu erat-erat di tangannya dan mengerahkan kekuatan kasar. Serangkaian suara retakan terdengar.
Ekspresi Yang Ke tiba-tiba berubah, tetapi Ki Chong yang menunjukkan ekspresi tersenyum. Seolah-olah dia sudah menduganya. Suara yang keluar bukanlah suara token yang pecah, tetapi suara kuku jari Yang Ke yang retak. Token itu dihancurkan olehnya, tetapi sama sekali tidak rusak. Bagaimana mungkin? Mata Yang Ke melebar, tampak tak percaya. Bahan token itu jelas kayu biasa, bukan harta karun langka yang istimewa. Bagaimana mungkin token itu sama sekali tidak rusak di bawah kekuatan kasarnya? Yang Ke menolak untuk mempercayainya dan meningkatkan kekuatannya, tetapi sekeras apapun dia mencoba, token itu sama sekali tidak rusak, bahkan tidak berubah bentuk. Saudara Yang, sekarang Anda bisa memastikannya kan? Itu benar-benar seorang master. Ki Chong yang terkekeh menyaksikan Yang Ke mempermalukan diri sendiri. Saya sudah berkali-kali ragu selama bertahun-tahun, tetapi tidak peduli metode apapun yang saya gunakan, saya tidak bisa menghancurkan token ini. Kalau tidak, mengapa saya mengeluarkannya? Ini memang seorang master. Yang Ke sangat terharu. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang ditambahkan master misterius itu ke token tersebut, membuat kayu biasa pun menjadi sangat keras dan tidak dapat dihancurkan. Seorang ahli alam kaisar biasa tidak mungkin bisa mencapai prestasi seperti itu. Pada titik ini, Yang Ke tidak lagi ragu. Dia dengan sungguh-sungguh mengembalikan token itu kepada Ki Chong Yang dan bertanya, "Bagaimana saya bisa memasuki tanah 4 musim dengan token ini?" Ki Chong Yang menjawab, "Guru itu berkata, saya harus pergi ke kuil Dewa Matahari Biru dan meminta tempat untuk masuk." Jadi begitu. Ekspresi Yang Ke menunjukkan pemahaman. Kuil Matahari Biru dianggap sebagai sekte tingkat atas di wilayah selatan. Kedua setelah Istana Dewa Bintang dalam hal kekuatan dan prestise. Sekte seperti itu pasti memiliki banyak jalur masuk. Jadi masuk akal jika Ki Chong Yang menukarkan token ini untuk salah satunya. Satu-satunya pertanyaan adalah, apa hubungan antara pemilik token dan kuil Matahari Biru? Apakah negeri 4 musim akan segera terbuka? Tanya Yang Ke. Seharusnya begitu. Ki Chong Yang mengangguk, berpikir sejenak dan berkata, saya menduga semua ini telah diramalkan oleh ahli itu. Ketika Yu'er berusia 5 tahun, dia memberi saya token ini dan menyuruh saya pergi ke istana ahli King Yang 12 tahun yang kemudian. Saya tidak tahu apakah negeri 4 musim akan segera terbuka. Lagi pula kami di kota hutan Maple tidak mendapatkan informasi apapun tentang hal-hal seperti itu. Tapi sekarang tampaknya memang begitu. Saudara Qin, ingin saya pergi ke negeri 4 musim untuk Anda untuk mencari buah malapetaka kan? Ki Chong Yang berkata sambil tersenyum, masam. Jika saya memiliki setengah kekuatan saudara Yang, saya tidak akan merepotkan Anda. Tetapi saya tahu situasi saya sendiri. Meskipun saya juga berada di alam sumber Do, saya masih jauh lebih rendah daripada para elit sekte itu. Jika saya benar-benar masuk, saya takut saya tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Meskipun tidak masalah jika saya mati. Tetapi Yu'er, jadi saya hanya bisa meminta ini pada Anda. Kapan kita berangkat? Tanya Yang Ke langsung. Ki Chong Yang bertanya dan terkejut. Saudara Yang, Anda sudah setuju? Yang Ke menyeringeh. Mengapa tidak? Karena saudara Qin bersedia memberi saya kesempatan langka ini, bagaimana mungkin saya tidak memanfaatkannya? Saya juga ingin melihat alam rahasia wilayah selatan. Saat dia berbicara, ekspresi Yang Ke berubah menjadi kerinduan. Masalah ini yang tampaknya merupakan permintaan Ki Chong Yang untuk memasuki tanah 4 musim untuk mencari buah malapetaka. Dalam arti lain adalah pertemuan yang menguntungkan. Para murid elit dari berbagai sekte berlomba-lomba untuk masuki alam rahasia itu, yang jelas menunjukkan banyaknya barang berharga di dalamnya. Selain harta karun langka yang tersembunyi di dalamnya, banyaknya talenta muda saja sudah cukup membuat Yang Ke ingin menjelajahinya. Karena ini juga kesempatan sempurna untuk menguji kekuatannya sendiri. Itu luar biasa. Ki Chong Yang tidak menyangka Yang Ke akan setuju begitu saja. Ia khawatir Yang Ke akan menolak, tetapi yang mengejutkannya, ia tidak perlu membujuknya sama sekali.
Dengan gembira ia berkata dengan bersemangat. Karena saya tidak tahu persis kapan negeri 4 musim akan dibuka, tetapi penundaan mungkin menyebabkan perubahan. Jika saudara Yang tidak ada urusan lain, bagaimana kalau kita berangkat besok? Butuh lebih dari 10 hari untuk sampai ke istana ilahi King Yang. Baiklah, Yang mengangguk, berdiri dan berkata, kalau begitu saya akan kembali dan bersiap dulu dan akan menemui Anda lagi besok. Baiklah kalau begitu. Sesaat kemudian Yang meninggalkan keluarga Qin dan kembali ke keluarga Zhang. Tidak lama setelah Yang pergi, Qin Yu tiba-tiba kembali ke ruang rahasia. Sekilas melihat ekspresi Qi Chong yang menunjukkan pemahamannya. Dan ia bertanya dengan suara rendah. Leluhur, Tuan Yang, dia setuju. Dia setuju dengan sangat mudah. Seru Qi Chong yang dengan gembira. Saya tidak perlu banyak bicara, saudara Yang benar-benar orang yang jujur. Apakah leluhur memberitahunya tentang resiko memasuki tempat itu? Pembunuhan dan pemberontakan adalah hal biasa di sana. Murid-murid dari berbagai sekte secara terbuka dan diam-diam bersaing. Dan sepertinya tidak ada yang melarangnya. Meskipun Tuan Yang cukup kuat, dia hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do. Bagaimana jika... Qi Chong yang terdiam mendengar ini dan setelah beberapa saat berkata, saya rasa saudara Yang tidak ditakdirkan untuk berumur pendek. Sejak kapan leluhur bisa membaca raut wajah orang? Qin Yu berkata dengan geram. Wajah Qi Chong yang muram dan dia berkata tanpa daya. Ini satu-satunya cara. Di kota hutan Maple, keluarga Qin kami tidak memiliki siapapun yang dapat kami percayai. Selain saudara Yang, saya tidak bisa memikirkan orang lain. Atau haruskah saya pergi sendiri? Wajah Qin Yu menjadi gelap dan dia berkata, jika leluhur pergi sendiri, saya khawatir Anda benar-benar tidak akan kembali. Keluarga Qin kami baru saja mengambil alih bisnis keluarga Jiang. Jika Anda pergi, siapa yang dapat mempertahankan situasi saat ini? Setelah jeda, dia menambahkan, baiklah leluhur, berikan kepadanya jutaan pedang keluarga Qin kita dan cara penggunaannya. 1.000.000 pedang? Ekspresi Qi Chong yang berubah drastis setelah mendengar ini. Yu'er, itu adalah peninggalan leluhur keluarga Qin kita. Yu'er tahu bahwa 1.000.000 pedang sangat penting, tetapi sekarang tidak ada seorang pun di keluarga Qin kita yang dapat menggunakan harta kekaisaran ini. Meskipun kultivasi Tuan Yang agak kurang, saya pikir dengan kekuatannya, dia setidaknya dapat melepaskan sebagian kekuatan 1.000.000 pedang. Mungkin membantunya mengubah kemalangan menjadi keberuntungan di tanah 4 musim. Karena Tuan Yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga Qin kita. Kita tidak bisa pergi begitu saja tanpa imbalan apapun. Jika tidak, saya akan merasa tidak tenang. Karena Anda sudah berkata begitu, baiklah. Ketika dia datang besok, saya akan menyerahkan 1.000.000 pedang kepadanya. Saya harap dia mengerti niat baik Anda. Qi Chong yang menghela nafas akhirnya mengalah. Yang kembali ke keluarga Zhang hanya menjelaskan beberapa hal kepada Zhang Roshi. Memberitahunya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu dan bahwa dia harus berlatih dengan baik di klan. Zhang Roshi tampak enggan tetapi langsung setuju, tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun Yang dapat melihat bahwa gadis kecil ini tampaknya menyimpan tekad yang kuat. Dengan sepenuh hati ingin mengasingkan diri untuk berlatih dan meningkatkan tingkat kultivasinya. Setelah berpikir sejenak, Yang mengubah pikirannya dan berkata, apakah Anda ingin ikut dengan saya? Tuan, Anda bersedia membawa saya? Mata indah Zhang Roshi berbinar dan dia bertanya dengan terkejut. Membawa Anda tidak masalah, tetapi Anda tidak bisa tinggal di sisi saya, kata Yang. Tuan, apa yang Anda katakan membingungkan saya? Yang Roshi tampak bingung. Yang tersenyum tipis, melambaikan tangannya dan menyelimutinya dengan energi sumbernya. Dengan tarikan nafas dari Zhang Roshi, mereka langsung memasuki alam mistis kecil. Keesokan harinya, Yang tiba di rumah keluarga Qin lebih awal. Qi Chong yang juga sudah siap dan sangat gembira melihat Yang tiba sesuai janji. Setelah berbasa-basi, ia berkata kepada Yang, saudara Yang, sebelum saya pergi, ada sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Anda. Apa itu? Tanya Yang. Qi Chong yang memberi isyarat ke samping.
dan Qin Yu yang telah menunggu di sana perlahan berjalan mendekati sambil membawa sebuah kotak kayu di kedua tangannya. Ia berhenti di depan Yang Ke dan tersenyum padanya. Yang Ke melirik kotak kayu itu dan memperhatikan bahwa kotak itu panjang dan sempit, berukuran sekitar 4 kaki. Kayunya tidak biasa, dengan ukiran pola misterius dan magis di atasnya. Di dalam kotak terpancar fluktuasi energi yang unik. Yang Ke merutan kening secara naluriah merasakan bahwa isi kotak itu luar biasa. Ia menatap Ki Chongyang yang mengangguk kepadanya untuk membukanya. Tanpa ragu Yang Ke meluruskan tangan dan membuka kotak itu. Kemudian cahaya pedang muncul dengan anggun, menyilaukan Yang Ke hingga ia menyipitkan matanya. Ketika melihat isi kotak itu, ia berseru kaget. Ini! Ia meraih ke dalam kotak kayu dan mengeluarkan pedang panjang berbisik. Harta karun kaisar. Pedang itu panjangnya lebih dari 3 kaki dan lebarnya 4 jari. Bilahnya tebal dan berat, halus dan tanpa celah di kedua sisinya, kecuali 2 karakter kecil yang terukir di gagangnya. Juta. 1 tebasan pedang dapat menangkis 1 juta. Ini adalah pedang 1 juta warisan leluhur keluarga Qin saya. Ki Chongyang menjelaskan dengan sungguh-sungguh dari samping. Yang Ke mengangkat alisnya. 1 juta pedang, nama yang begitu angkuh. Saat ia berbicara, pedang itu melesat ke langit dengan gelombang energi sumber. Pedang panjang itu berdengung dan bergetar, seolah-olah roh kepahlawanan yang tertidur selama bertahun-tahun telah terbangun sekali lagi. Cahaya berputar di bilah pedang dan energi pedang mendesis. Melihat ini mata Ki Chongyang sedikit menyipit. Campuran kekecewaan dan keterkejutan terlihat di ekspresinya. Kekuatan saudara Yang memang di luar jangkauan saya. Anda mampu melepaskan kekuatan pedang ini tanpa perlu memurnikannya. Bagaimanapun ini adalah harta karun tingkat kaisar. Bahkan setelah bertahun-tahun tertidur, itu jauh melampaui kemampuan kultivator alam sumber do biasa. Bahkan jika Ki Chongyang mencurahkan seluruh kekuatan sumbernya ke dalam pedang itu, dia mungkin tidak akan mampu mendapatkan respon apapun. Yang lebih mengejutkan Ki Chongyang adalah Yang Ke tidak menunjukkan keterkejutan atau kegembiraan saat mengetahui bahwa itu adalah harta karun tingkat kaisar. Seolah-olah di matanya itu hanyalah benda biasa. Saudara Qin, apa maksudnya ini? Yang Ke dengan santai memutar pedangnya beberapa kali dan menoleh ke arah Ki Chongyang. Ki Chongyang tersenyum tipis dan berkata, jika Anda ingin kuda itu berlari, Anda harus memberikan makan. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Yu menatapnya dengan tatapan bercela. Salah ucap. Ki Chongyang berkata dengan canggung, lalu berkata dengan serius. Saudara Yang, tolong ambil pedang ini untuk membela diri. Negeri 4 musim bukanlah tempat yang damai. Yang Ke berkata, Saudara Qin, apakah Anda tidak takut saya akan melarikan diri dengannya? Qin Yu berkata dari samping. Jika Tuan Yang benar-benar melakukan itu, maka itu akan menjadi kehormatannya. Pedang ini telah diwariskan turun-temurun dari keluarga Qin kita dan telah terkubur selama bertahun-tahun. Saya rasa ia juga berharap untuk menemukan tuan yang lebih baik, memulai perjalanan baru dan menunjukkan kejayaannya. Yang Ke meliriknya, berpikir dalam hati bahwa gadis kecil itu pintar dan cukup pandai mengobrol. Namun setelah Qin Yu mengatakan itu, bahkan jika dia berniat, dia akan terlalu malu untuk benar-benar mengambilnya. Selain itu, dia tidak pernah berniat untuk menyimpannya untuk diri sendiri. Meskipun harta karun kekaisaran langka, dia sudah memiliki lebih dari 1. Setelah berpikir sejenak, Yang Ke berkata, saya akan menerima 1 juta pedang untuk saat ini dan akan mengembalikannya kepada keluarga Qin Anda setelah kita meninggalkan negeri 4 musim. Qin Yu tersenyum dan menyerahkan selembar giok berkata, ini adalah metode rahasia untuk memurnikan 1 juta pedang yang ditinggalkan leluhur kita. Ini mungkin berguna bagi Tuan Yang. Yang Ke mengangguk dan menerimanya tanpa meriksanya dengan seksama, langsung menyimpannya selembar giok dan 1 juta pedang ke dalam cincin spesialnya. Kalau begitu, mari kita berangkat. Ki Chongyang melambaikan tangan. Yang Ke mengangguk dan bergegas pergi bersamanya. Tuan Yang, Qin Yu memanggil dari belakang. Tolong prioritaskan keselamatan Anda.
Yang tidak menoleh, hanya melambaikan tangannya dari jauh. Begitu berada di luar kota hutan Maple, Yang segera memanggil kapal harta karun rahasia yang telah diperolehnya dari istana suci terbang. Setelah naik bersama Ki Chongyang, mereka mengaktifkan kekuatan harta karun dan melaju ke depan. Kota hutan Maple awalnya memiliki susunan spesial, tetapi telah hancur total oleh orang tua mabuk setelah pengepungan iblis terakhir kali dan tidak dapat dibangun kembali dalam waktu singkat. Masalah ini harus dilaporkan ke Istana Dewa Bintang atau sekte besar lainnya, meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk membuat pengaturan. Tentu saja Yang Ke bisa membantu, tetapi dia enggan melakukannya. Kekuatannya saat ini masih rendah dan semakin sedikit orang yang mengetahui penguasaannya atas kekuatan spesial semakin baik. Kapal itu terbang dengan kecepatan sangat tinggi, dengan Yang Ke dan Ki Chongyang bergantian mengendalikan arah, sehingga tidak terlalu melelahkan. Di sepanjang perjalanan, Ki Chongyang meluangkan waktu untuk memberitahu Yang Ke tentang detail tempat 4 musim dan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang diam-diam dihafal oleh Yang Ke. Menurut Ki Chongyang, pintu masuk ke tanah 4 musim berada di sebuah lembah di wilayah selatan dan akan terbuka secara otomatis setiap beberapa waktu. Tetapi setiap pembukaan hanya berlangsung selama 33 hari. Setelah 33 hari, semua seniman bela diri dari luar akan ditolak oleh kekuatan alam rahasia dan diteleportasi keluar. Negeri 4 musim dinamakan demikian karena lingkungannya yang sangat unik. Terbagi menjadi 4 wilayah yang sesuai dengan 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim panas, negeri 4 musim adalah rumah bagi banyak harta karun dan ramuan obat yang langka dan berharga, bahkan yang tidak terlihat di alam bintang, dan beberapa peluang tak terduga lainnya. Murid-murid dari berbagai sekte dapat memasuki dan menjelajahi wilayah tertentu sesuai dengan metode kultivasi dan kebutuhan mereka. Karena Yang Ke sedang mencari buah malapetaka, dia tentu saja perlu pergi ke wilayah musim dingin. Karena hanya lingkungan musim dingin yang cocok untuk pertumbuhan buah spiritual ini. Terbukanya alam rahasia ini, negeri 4 musim, bukan hanya kesempatan bagi sekte-sekte utama di wilayah selatan untuk mendapatkan sumber daya langka, tetapi juga kesempatan bagi mereka untuk bersaing secara diam-diam. Oleh karena itu, mereka mengizinkan murid-murid mereka untuk bertarung dan membunuh di dalamnya, menggunakan ini sebagai ujian kemajuan kultivasi mereka. Oleh karena itu, para murid yang dikirim oleh berbagai sekte, meskipun bukan yang paling elit, semuanya adalah yang terbaik. Setiap pertempuran sangat sengit dengan korban jiwa seringkali melebihi 40%. Ki Chongyang bukan berasal dari sekte besar manapun dan belum pernah ke tanah 4 musim sebelumnya. Semua yang dia ketahui berasal dari pengalaman Kinyu dan catatan dalam berbagai teks, atau dari informasi yang diturunkan secara lisan. Oleh karena itu, jika Yang Ke benar-benar masuk, situasi spesifiknya harus dinilai sendiri oleh Ki Chongyang. Perjalanan itu berjalan tanpa kejadian berarti. Selain mengobrol dengan Ki Chongyang, Yang Ke menghabiskan waktunya mempelajari gulungan giok yang digunakan untuk memurnikan sejuta pedang, sehingga dia telah memperoleh beberapa wawasan. Meskipun dia memiliki banyak harta karun tingkat kaisar, sejuta pedang tetaplah pedang, dan terlebih lagi harta karun tingkat kaisar. Mempelajari dan memurnikannya mungkin akan menghasilkan wawasan lain. 5 hari kemudian, sebuah kapal besar melaju melintasi gurun yang tandus. Yang Ke yang sedang memurnikan sejuta pedang di salah satu ruangan samping seperti merasakan sesuatu. Jantungnya berdebar kencang dan dia tiba-tiba membuka matanya, menatap tajam ke suatu titik di kehampaan. Segera setelah itu Ki Chongyang juga sepertinya menyadari sesuatu. Tiba-tiba menghentikan kapal di udara. Kemudian teriakan Ki Chongyang terdengar dari depan. Bolehkah saya bertanya siapa Anda dan mengapa Anda menghalangi jalan kami? Saat dia berbicara, Yang Ke sudah tergegas dari belakang, menatap tajam ke depan. Dia melihat sosok merah menyala membelakanginya 100 kaki di depan kapal. Sosok itu menyerupai nyala api yang membara. Meskipun wajahnya tidak jelas, sosoknya yang cantik dan rambutnya yang panjang hingga pinggul jelas menunjukkan bahwa itu adalah seorang wanita. Apa yang terjadi? Tanya Yang Ke dengan suara rendah.
Ki Chongyang menggelengkan kepalanya. Wanita ini tiba-tiba muncul di depan kita. Saya tidak tahu apakah dia sudah ada di sini atau bagaimana. Sudah dipahami. Ekspresi Yang Ke sedikit berubah saat dia memindai area tersebut dengan indera ilahiynya, karena ketika indera ilahiynya menyapu area tersebut, tidak ada seorang pun di sana. Jika dia tidak dapat melihat sosok wanita berbaju merah itu, dia mungkin tidak akan menyadari sama sekali. Ini seorang ahli alam kaisar, seru Ki Chongyang terkejut. Rasa dingin tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Dan bukan sembarangan ahli alam kaisar biasa. Yang Ke menelan ludah. Ketika dia terjerat oleh pikiran iblis, dia telah bertarung melawan 3 ahli alam kaisar tingkat pertama. Jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan ahli alam kaisar tingkat pertama. Tetapi perasaan yang diberikan wanita berbaju merah itu kepadanya adalah bahwa bahkan gabungan kekuatan mereka bertiga pun tidak dapat menandinginya. Dengan kata lain, wanita berbaju merah ini setidaknya adalah ahli alam kaisar tingkat kedua dan sangat mungkin ahli alam kaisar tingkat ketiga. Memikirkan hal ini, hati Yang Ke mencengkam. Apapun yang dilakukan wanita ini di depannya, jika dia membuatnya marah, dia dan Ki Chongyang mungkin akan sama-sama celaka di sini. Saudara Yang, apakah Anda mengenalinya? Bagaimana mungkin saya mengenalinya? Yang Ke berkata dengan nada mengejek. Setelah berpikir sejenak, ia meninggalkan suara. Bolehkah saya menanyakan nama orang terhormat ini dan apa yang membawa Anda ke tempat ini? Mendengar sapaannya, wanita itu perlahan berbalik setengah badan, melirik ke samping ke arahnya. Ia memiliki hidung yang mungil, bibir merah, fitur wajah yang sangat cantik. Rambut hitam terurai, sosok yang anggun, payudara yang kencang, dan kulit yang begitu halus dan putih, sehingga tampak meleleh kapan saja. Terutama matanya yang memikat, yang seolah berbicara banyak. Bahkan Ki Chongyang yang sudah tua pun sesaat terpukau dan kecantikannya. Sangat lambat, gumam wanita itu pelan. Meskipun Yang Ke dan Ki Chongyang memiliki kultivasi yang cukup tinggi dan pendengaran yang sangat baik, mereka tidak mendengar kata-katanya. Tidak yakin apakah ia telah menggunakan kekuatan misterius. Setelah berbicara, wanita berbaju merah itu tersenyum, senyum tipis teruk di bibirnya, dan memandang ke arah kapal. Yang Ke langsung membeku. Tanpa alasan yang jelas, ia merasakan tatapan wanita itu seolah menembus kehampaan dan penghalang kapal, langsung tertuju padanya. Hal ini membuatnya sangat waspada, dan ia diam-diam mengaktifkan energi sumbernya sebagai persiapan menghadapi segala kemungkinan. Pada saat yang sama, ia juga dengan cepat memikirkan kapan ia pernah melihat wanita ini sebelumnya dan di mana ia telah menyinggung perasaannya. Setelah berpikir panjang, Yang Ke masih belum bisa memahaminya. Dia belum lama berada di alam bintang dan hanya bertemu dengan beberapa ahli alam kaisar. Jika dia benar-benar pernah melihat wanita berbaju merah ini sebelumnya, dia pasti akan mengingatnya. Oleh karena itu, hanya ada 2 penjelasan untuk situasi saat ini. Pertama, dia berada di sini untuk urusan bisnis dan dia dan Ki Chongyang secara tidak sengaja tersesat masuk. Kedua, dia sedang menunggu dia dan Ki Chongyang. Kemungkinan kedua sangat kecil, jadi pasti kemungkinan pertama. Tepat ketika pikiran Yang Ke berpacu, wanita berbaju merah itu tiba-tiba membuka bibirnya, suaranya halus dan merdu, dan berkata dengan tenang. Berbicara pada saya sambil bersembunyi di kapal ini. Anda sungguh berani. Bibirnya penuh senyum, tetapi matanya dingin seperti es. Dengan itu dia sedikit mengangkat satu tangannya dan dengan jentikan jari-jarinya yang ramping, menjentikkan jarinya. Sebuah kekuatan yang membara tiba-tiba muncul. Dan bola api sebesar kapalan tangan tiba-tiba muncul di depannya. Sedikit bergetar sebelum melesat langsung ke arah kapal. Ekspresi Yang Ke dan Ki Chongyang berubah drastis bersamaan dan tanpa berpikir mereka terbang keluar. Segera sebuah ledakan mengakkan telinga terdengar dan kapal besar itu dilahap api yang berkobar. Ki Chongyang yang terkena kekuatan mengerikan itu langsung pingsan, jatuh dari udara ke rerumputan. Nasibnya tidak diketahui. Yang Ke juga merasakan sakit yang membakar di punggungnya, seolah-olah beberapa tulang rusuknya patah. Dia menangkan diri dan menoleh ke belakang hanya untuk melihat kapal itu sepenuhnya dilahap api, terbakar hebat.
Dalam sekejap mata, kapal itu hancur menjadi abu. "Harta karunku!" Yangke berteriak. Patah hati, dia akhirnya mendapatkan harta karun terbang untuk transportasi dan kualitasnya cukup bagus. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan dihancurkan dalam perjalanan panjang pertamanya oleh seorang ahli alam kaisar yang misterius. Mendengar kata-kata Yangke, bibir wanita berpakaian merah itu melengkung lagi. Senyum yang hampir tak terlihat akhirnya muncul di matanya yang dingin. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Nak, bukankah seharusnya Anda lebih mengkhawatirkan hidup Anda daripada harta karun rahasia Anda? Siapa sebenarnya Anda, senior? Mengapa Anda menyerang kami?" Yangke menoleh menatapnya, berteriak dengan ganas. Ia benar-benar marah. Wanita ini setidaknya ada ahli alam kaisar tingkat 2. Ia menghancurkan harta karun rasanya tanpa sepatah kata pun. Dan dilihat dari nadanya, ia sepertinya tidak akan membiarkannya begitu saja. Bahkan berniat menyerangnya. Hal ini tentu saja membuat Yangke tidak tahan lagi. "Siapa saya? Anda tidak perlu tahu." Wanita berpakaian merah itu tersenyum tipis. Senyum itu muncul untuk memikat semua makhluk. Sambil berbicara, ia bergerak dengan langkah ringan, menggunakan kekuatan supernatural yang tidak diketahui. Dan dalam beberapa langkah, ia sudah berada 10 kaki jauhnya dari Yangke. Ia dengan lembut mengangkat tangan seperti giok menunjuk ke arah Yangke dan melanjutkan. "Hanya saja saya tidak suka penampilan Anda." Dengan itu ia membanting tangannya ke bawah. Hukum langit dan bumi mengeras dan tekanan tak terbatas turun dari langit, menyebabkan tulang Yangke retak dan berderak. Seolah-olah dia akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh tekanan yang mengerikan. "Anda gila!" Wajah Yangke sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi malapetaka yang tak pantas seperti ini. Bahwa seseorang akan mencoba membunuhnya hanya karena mereka tidak menyukainya. Saat dia berbicara, energi sumbernya melonjak dan pedang selebar 4 jari segera muncul di tangannya. Dia berteriak, "1.000.000 pedang, melepaskan kekuatannya. 1 orang dapat mempertahankan jalur ini." Segera cahaya pedang muncul, energi pedang berdengung. Pada saat ini 1.000.000 pedang itu tampak berubah menjadi bentuk yang tak terhitung jumlahnya, menutupi Yangke dengan rapat, melesat ke langit seperti belalang dalam kawanan. "Oh, harta karun tingkat kaisar!" Sececah kejutan terlintas di mata indah wanita berpakaian merah itu, tetapi dia tidak mempedulikannya, hanya mencibir. "Dengan kultivasi yang begitu lemah, seberapa banyak kekuatan harta karun tingkat kaisar yang dapat Anda lepaskan?" Saat dia berbicara, semburan cahaya yang menyilaukan melesat dari langit, benturan antara energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan tekanan yang tak terlihat. Namun Yangke baru saja mulai memberikan jutaan pedangnya dan kultivasinya belum tinggi. Oleh karena itu, meskipun energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tampak ganas, sebenarnya lemah di dalamnya. Menghilang begitu bersentuhan dengan tekanan yang tak terbatas. Tekanan yang mengerikan terus menekan, sepenuhnya menelan area tempat Yangke berdiri. Seberapa banyak kekuatan yang Anda lepaskan tidak penting. Yang penting adalah saya tidak pernah menyangka serangan pedang itu akan menghalangi kekuatan ilahi Anda. Suara Yangke tiba-tiba terdengar di belakang wanita berpakaian merah itu. Dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, menyalurkan kekuatan kasarnya, dan menebas dengan ganas leher ramping wanita berpakaian merah itu. Wanita berbaju merah itu tampak terkejut juga dan berseru, "Teleportasi, kekuatan spesial, ini benar-benar menarik." Sambil berbicara, dia berbalik, tersenyum kepada Yangke. Tanpa niat menghindar, serangan pedang itu menebas tepat di lehernya, membelah tubuhnya menjadi 2. Namun Yangke tidak menunjukkan kegembiraan atas keberhasilannya. Sebaliknya dia tampak seperti disengat kalajengking, tubuhnya mundur dengan eksplosif. Pada saat yang sama, wanita berbaju merah muncul secara aneh di sampingnya, menunjuk bayangnya dengan jari. "Anda berhasil menghindarinya." Wanita berbaju merah merutkan kening, kemudian bergumam, "Saya meremehkan Anda." Setelah selesai berbicara, ekspresinya sedikit berubah dan dia merutkan kening, mengamati sekelilingnya. Sebuah lubang hitam pekat muncul di tempat dia berdiri, memancarkan kekuatan melahap yang mengerikan.
Di sisi lain, Yangke membentuk saged tangan, menggertakkan giginya dan berteriak, "Pengasingan!" Dengan metode ini, wanita berbaju merah tersenyum tenang. "Anda pikir Anda bisa menghadapi saya?" Dengan lambaian tangannya, lubang hitam itu lenyap. Yangke tersenyum kecut, berdiri diam dengan menyarungkan jutaan pedangnya. "Apa? Menyerah?" Wanita berbaju merah itu memandang Yangke dengan penuh minat, mengejeknya. "Saya tidak bisa mengalahkan Anda. Apa gunanya bertarung?" Yangke menjawab dengan acuh tak acuh. "Jadi Anda bersiap untuk mati?" Wanita berbaju merah itu terkekeh. Yangke berkata, "Perlawanan yang lucu hanya akan menambah rasa sakit. Senior, berikan saya kematian yang cepat. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Apa yang telah saya lakukan sehingga menyinggung Anda? Bukankah sudah saya katakan, saya hanya tidak menyukai Anda?" Jawab wanita berbaju merah itu. "Wanita gila," kata Yangke dengan getir. Di bagian tertentu dari kampan, sesosok tersembunyi sedang santai menyeruput teh. Setelah mendengar kata-kata Yangke, seteguk teh langsung dimuntahkan, hampir mengenai wajah seorang wanita muda di hadapannya. Gadis muda itu yang sama sekali tidak menyadari apapun dengan cemas memohon kepada Yangke dan wanita berbaju merah. "Paman Li, tolong lepaskan saya akan dengan patuh kembali ke pulau bersama Anda. Mengapa Anda membuat masalah untuk saudara Yang? Dia baru berada di tingkat pertama alam sumber Do. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Anda?" Tidak begitu. Pria yang disebut gadis muda itu sebagai Paman Li perlahan menggelengkan kepalanya, mengoreksinya. "Bukan Paman Li yang membuat masalah untuk anak ini. Bibi Feng lah yang membuatnya bermasalah. Ini tidak ada hubungannya dengan Paman Li. Paman Li hanya sedang minum teh di sini." "Kenapa? Bibi Feng bahkan belum pernah bertemu saudara Yang. Kenapa dia merepotkannya?" tanya gadis itu dengan cemas. "Sioki!" Paman Li tampak lelah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dunia luar sangat rumit. Orang-orang di luar sana juga sangat licik. Bibi Feng Anda melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri." Mo Sioki mendengarkan ini sambil mencemberut. Dia mendengus. "Saya tidak peduli, Paman Li. Jika Anda tidak memanggil Bibi Feng kembali, saya akan memberitahu Bibi Feng bahwa Anda mengintipnya saat dia mandi." Mendengar ini, ekspresi Paman Li berubah drastis. Wajahnya pucat pasi dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia berkata, "Ki kecil, Anda tidak bisa seenaknya saja. Paman Limu jujur dan berintegritas. Kapan saya pernah melakukan hal yang begitu hina?" Oke, itu hanya sekali. Tapi Anda menyeret saya kembali meskipun saya tidak melihat apa-apa. Ingatan Anda bagus. Gadis kecil, Anda baru berusia 4 tahun saat itu. Jangan mengalihkan topik, saya hanya bertanya, Anda setuju atau tidak?" Mo Sioki mendengus. "Jika Anda berani tidak setuju, saya harus melebih-lebihkan dan menceritakan kejadian itu kepada Bibi Feng dalam puluhan bagian selama bertahun-tahun." "Nenek, kasihanilah." Wajah Paman Li pucat pasi. "Tolong lepaskan saya. Mengapa mempersulit saya?" "Anda setuju?" Mo Sioki menatap dingin Paman Li. Paman Li menghela nafas. "Jika tadi, Paman Li mungkin bisa membantu Anda. Tapi sekarang, apa yang terjadi sekarang? Anak nakal itu berani menyebut Bibi Feng wanita gila. Dia akan mati," kata Paman Li dengan sombong. "Ah, tidak!" Mo Sioki terkejut dan menoleh. Benar saja dia melihat ekspresi marah Bibi Feng. Matanya yang indah berkilat dingin. Itulah cara Bibi Feng menunjukkan kemarahannya. Dan Mo Sioki paling takut melihat Bibi Feng seperti ini. "Nak, apa yang baru saja Anda katakan?" Wanita berbaju merah itu tampak tersenyum lembut. Tetapi Yangke bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dalam kata-katanya. Tapi karena situasi telah berkembang hingga titik ini, maka Yangke siap mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika wanita ini benar-benar berani membunuhnya, dia bisa saja membuka segel emas dan perak di perutnya dan memberinya kejutan besar. Bahkan jika dia bukan tandingan wanita itu, dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri.
Tetapi kemudian dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menyegel pikiran iblis dan energi iblis yang tak terbatas lagi. Kekuatan penyegelan yang terkandung dalam pohon kuno juga membutuhkan waktu yang terakumulasi. Wanita gila. Yang sedikit mengangkat kepalanya, menatap tajam wanita berbaju merah itu. Wanita berbaju merah itu malah tertawa alih-alih marah, lalu suaranya tiba-tiba menjadi tajam. Apakah Anda percaya saya bisa membunuh Anda sekarang? Yang mengangkat alisnya terkejut. Oh, jadi Anda tidak berniat membunuh saya? Pada saat itu ekspresinya rileks dan dia tertawa. Kalau begitu, saya penasaran Anda, seorang ahli alam kaisar tingkat 3, bukannya melakukan urusan Anda yang semestinya. Anda malah datang ke sini untuk menghalangi jalan saya. Apa yang Anda inginkan? Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya, dan saya tidak memiliki kebencian yang mendalam pada Anda. Wanita berbaju merah mencibir. Anda terlalu pintar untuk kebaikan Anda sendiri. Tetapi kata-kata Yangke selanjutnya membuat ekspresinya berubah. Halo Bibi Feng. Ekspresi terkejut segera muncul di wajah wanita berbaju merah. Dia tidak pernah menyangka Yangke akan mengenalinya dengan begitu mudah. Dia dengan cepat melihat ke suatu titik di kehampaan. Di mana Paman Li merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa itu tidak ada hubungannya dengannya. Apakah itu Bibi Feng? Meskipun Yangke bertanya, pada dasarnya dia menegaskannya. Dia juga melirik ke arah yang dilihat wanita berbaju merah, melambaikan tangan ke udara, dan memanggil sambil tersenyum. Musyoki! Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.